Kita beralih ke newsroom ya Sobat K. Kira-kira ada informasi update apa yang sudah disiapkan rekan saya Iksan Anugrah? Isu Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat Iksan, jam 8:16 ada informasi update apa kali ini? Baik, sudah kami siapkan informasi tentang kabar-kabar reshuffle kabinet yang akan digelar hari ini, serta ada unjuk rasa kembali dilakukan di depan gedung DPR RI. Baik, silakan Sobat Iksan. Baik, selamat pagi Sobat K. Presiden Joko Widodo dikabarkan bakal melantik Zulkifli Hasan dan Hadi Cahyanto sebagai menteri di tengah kabar reshuffle kabinet yang akan digelar hari ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelantikan dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta. Para menteri dan wakil menteri akan diperkenalkan ke publik pada jam setengah 2 siang nantinya. Jokowi sebelumnya juga telah memanggil sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pada Selasa lalu, para tokoh itu melakukan pertemuan tertutup dengan Jokowi secara bergantian. Beralih ke informasi berikutnya, ribuan buruh akan melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pada hari ini. Aksi tersebut diinisiasi oleh Partai Buruh. Sementara Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya bakal membawa 5 isu utama sebagai tuntutan dalam unjuk rasa tersebut. Kelima isu dimaksud ialah revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, dan menolak masa kampanye 75 hari, serta pengesahan RUU PPRT, dan menolak liberalisasi pertanian melalui WTO. Untuk informasi dari Newsroom seperti itu, Sobat Unik. Baik, Sobat Iksan. Terkait informasi yang pertama, kita nantikan ya informasi resminya siapa saja tokoh yang memasuki kabinet terbaru dari Jokowi. Karena dari kemarin-kemarin ini banyak tokoh yang mengklaim dirinya ini akan direkrut oleh Jokowi pada kabinet terbaru yang sudah di-reshuffle ini. Iya, banyak yang berharap juga ya. Betul. Nantinya untuk reshuffle kabinet yang barunya nanti punya kinerja yang lebih bagus ya dan pastinya juga tetap pro kepada rakyat. Ya, terima kasih banyak Sobat Iksan, 2 informasi yang sudah dibagikan di K Perspektif pagi hari ini. Kalau Sobat K ingin mengirimkan informasi terupdate yang terjadi di sekitar Anda, bisa sekali ya Sobat WhatsApp K Radio 0811 378 1029. Seperti biasa, K Radio akan hadirkan K Backtrack 1 jam sekali untuk Anda, mengajak Anda bernostalgia ke tahun 80-an dan 90-an. Nantikan K Backtrack setelah lagu berikut ini. Waktunya untuk K Backtrack. K Backtrack, hits music dari tahun 80-an dan 90-an. Setiap hari di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Baik Sobat K, sekarang kita simak dulu ada informasi update dalam Hot News mengenai peserta Porprov Jatim 7 yang hampir 15.000 orang. Akhirnya KONI Jatim optimistis bisa mencetak atlet berprestasi. Hot News. Hampir 15.000 orang akan hadir dalam Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jatim 7 tahun ini. Rinciannya, 10.000 lebih atlet, official tim 823, dan official cabur 3.512. Data itu diungkapkan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jatim, M. Nabil, saat berkunjung ke Jember pada Selasa 14 Juni 2022. Nabil menyebut jumlah kontingen Jatim ini cukup besar dibandingkan dengan daerah lain. Ia mencontohkan, dalam gelaran PON Papua, pesertanya sejumlah 9.000 orang. Pihaknya pun bersyukur dan berterima kasih atas antusias para peserta di Porprov Jatim 7 ini. Hal itu yang menjadi semangat pihaknya untuk terus memberikan yang terbaik dalam ajang olahraga terakbar seprovinsi ini.
Terkait 47 cabur yang dipertandingkan dalam Porprov Jatim 2022 menurut Nabil, 6 diantaranya baru. Langkah itu menjadi salah satu wujud pihaknya mengakomodir aktivitas atlet-atlet Jawa Timur di daerah. Pihaknya optimistis, melalui gelaran ini bisa muncul atlet-atlet berprestasi di tingkat yang lebih luas nantinya. Dalam agenda besar Porprov Jatim, ada serangkaian acara mulai dari launching logo dan maskot, kirap api hingga pameran UMKM. Tidak lupa Nabil menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari 4 daerah yang menjadi tuan rumah untuk menyukseskan Porprov Jatim kali ini. Ia juga berharap perhelatan itu mampu mendongkrak ekonomi masyarakat khususnya di wilayah Jawa Timur. Bahwa Porprov ke-7 ini sekitar 47 cabur yang ikut di sini, kemudian yang eksebisi ada 6, yaitu yang masih baru Arung Jeram, Berkuda, Isport, kemudian ada lagi softball, kriket dan bola yang masih baru, dan berikutnya insya di Porprov ke-8 akan menjadi peserta resmi. Dari 47 itu 18 junior yang paling banyak. Lambat 2 November 2022, Indonesia menghentikan siaran televisi analog, beralih ke siaran televisi digital yang gambar dan suaranya lebih jernih, serta teknologinya lebih canggih. Agar tetap dapat menikmati siaran televisi, cukup tambahkan STB atau set-top box ke perangkat televisi Anda, dan antena lama masih bisa digunakan. Tidak perlu berlangganan, tidak perlu beli kuota, jadi tetap gratis menontonnya. Ayo, beralih ke siaran televisi digital. Informasi ini dipersembahkan Kementerian Kominfo, Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, indonesiapersada.id, dan radio kesayangan Anda ini. Oke, Perspektif Pagi bersama saya Yunik Elsa. Sobat, sekarang kita cek newsroom. Informasi update apa yang siap dibagikan oleh rekan saya Iksan Anugrah. Selengkapnya dalam Isus Update. Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Ketemu lagi nih Sobat Iksan. Ya, saya betul. pengen tahu di newsroom ada informasi update apa? Oke, sudah siap informasi tentang Kemenkeu yang akan menambah jenis barang yang akan dikenakan cukai. Wah iya nih, lagi ramai diperbincangkan karena ternyata banyak barang-barang yang kita gunakan sehari-hari diupdate untuk kena bea cukai. Betul sekali. Silakan Sobat Iksan. Baik. Selamat pagi kembali Sobat K. Sebelumnya kita akan awali informasi dari pemerintah yang berkeinginan memperluas pasar ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil dan minyak goreng sawit ke Pakistan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku telah berbicara dengan Menteri Perindustrian dan Produksi Pakistan Syed Murtaza Mahmud agar rencana itu bisa terwujud. Beralih ke informasi berikutnya, Kementerian Keuangan Kemenkeu akan menambah jenis barang yang akan dikenakan cukai. Salah satunya ban karet. Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, pihaknya juga akan menerapkan cukai untuk BBM dan deterjen. Meski begitu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani memastikan pemerintah tidak akan menerapkan bea cukai terhadap ban karet, BBM dan deterjen dalam waktu dekat. Sebelumnya, Kemenkeu juga sedang mempersiapkan implementasi penerapan bea cukai untuk plastik dan minuman berpemanis. Pembahasan itu sudah dilakukan sejak 2019 lalu, tapi belum ada kepastian kapan akan diterapkan. Sepertinya harga-harga bisa semakin naik nih ya Sobat Unik kalau memang nanti diterapkan lagi penambahan jenis barang yang kena cukai. Betul Sobat Iksan, kayak tadi ada deterjen, ini pasti ibu-ibu mulai khawatir ya, nanti kenaikannya berapa persen nih. Jangan sampai
semakin menghimpit ekonomi gitu ya. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan pokok yang masih lain. terus naik, sampai sekarang masih susah untuk dikendalikan harga-harganya, tapi ada lagi tambahan barang-barang yang harus kena cukai. Iya betul. Terima kasih banyak Sobat Iksan untuk 2 informasi yang sudah dibagikan di K Perspektif Pagi. Sudah ada 2 informasi ya Sobat K. Yang satu tadi dari Kemenko yang akan menambah jenis barang untuk kenaikan cukai. Salah satunya ada ban karet. Selain itu juga pemerintah berkeinginan memperluas pasar ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil dan minyak goreng sawit ke Pakistan. Kita akan dapatkan lagi beragam informasi update lainnya dari rekan-rekan saya di Newsroom. Jadi pastikan Sobatnya tetap di K Perspektif Pagi di jalur terestrial dan juga radio visual kami. Langsung saja akses website kstripradiojember.com dan juga aplikasi X-Space Radio. Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harga semua jenis cabai di Majene, Sulawesi Barat mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Selain itu, harga tomat, bawang merah, dan juga bawang putih mengalami kenaikan yang dipicu minimnya pasokan akibat cuaca buruk. Di Pasar Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, harga semua jenis cabai terus mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Seorang pedagang mengatakan cabai besar dan keriting harganya kini mencapai Rp52.000 per kilogram. Padahal harga sebelumnya Rp38.000 per kilogram. Sementara cabai rawit harga sebelumnya Rp45.000 dan kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Tidak hanya itu, harga tomat juga mengalami kenaikan dari harga awal Rp7.000, kini naik drastis dengan harga eceran Rp14.000 per kilogramnya. Sementara itu pemirsa, bawang merah naik dari harga Rp45.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Bawang putih dari Rp25.000 naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi minimnya pasokan dari petani di Nrekang, Sulawesi Selatan lantaran diduga akibat cuaca buruk yang terjadi. Kondisi ini mengakibatkan penjualan pedagang menurun karena konsumen mengurangi pembelian akibat kenaikan harga. Ya, silakan dipilih. Bu, cantiknya warna pakai. Ya. Di tengah mahalnya harga cabai di pasaran, petani cabai di Jember, Jawa Timur justru mengalami kerugian. Tanaman mereka terserang hama antraknosa, cacar buah, dan cacar daun yang mengakibatkan kematian tanaman cabai. Langkah pengobatan dan penyemprotan tanaman sudah dilakukan, namun tidak berdampak signifikan menanggulangi penyebaran penyakit ini. Pemirsa, tanaman cabai di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Jember, Jawa Timur rusak akibat terserang hama antraknosa, cacar daun maupun cacar buah. Hama ini menyebabkan tanaman cabai mati. Hama antraknosa menyerang sejak sebulan terakhir pada saat tanaman memasuki usia 2 bulan. Daun tanaman menjadi keriting, batang tanaman kering hingga menyebabkan kematian. Langkah pengobatan berupa penyemprotan hama dilakukan berkali-kali namun tidak berdampak positif. Hal ini juga disebabkan faktor cuaca yang mudah berubah dari kondisi panas kering namun tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Sejumlah tanaman cabai sempat berbuah namun sebagian besar buahnya rusak dengan kondisi kering dan juga membusuk. Produktivitas hasil panen pun turun drastis. Kondisi ini sangat merugikan para petani di tengah kenaikan harga cabai di pasaran. Sedikitnya ada 100 hektar lebih tanaman cabai di 5 kecamatan terserang penyakit cacar buah. Kecamatan terparah yakni di Gumukmas, Jombang, dan Umbul Sari, Jawa Timur. Kadung Joyo. Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia akan kembali. Let's start your awesome day. Selamat pagi Sobat K, sudah memasuki jam 9 pagi lewat 5 menit. Saya masih temani Anda di K Perspektif Pagi. Unik Elsa tidak sendirian di ruang siar karena di Newsroom ada rekan saya Iksan Anugrah.
Untuk reporter yang bertugas di lapangan ada Iqbal Pamungkas dan Reza Pasha. Sobat, kita update informasi dari dunia olahraga. Kemarin Indonesia baru meraih kemenangan atas Nepal. Hal ini gak hanya mengantar skuad Garuda lolos ke Piala Asia, tapi juga berdampak baik ke ranking FIFA. Menurut Footy Rankings, kemenangan Indonesia atas Nepal membuat Indonesia mendapat tambahan 11,31 poin. Hal itu membuat skuad arahan Sinteyong naik 3 peringkat ke posisi 155. Kabar baik sekali untuk kita ya Sobat K, mudah-mudahan ke depan bidang olahraga sepak bola ini bisa terus membaik. Tidak hanya atlet-atletnya, tapi juga kualitas organisasinya. Terus dengarkan Ke Perspektif Pagi. Yang mau nonton juga langsung bisa ke website kstripradioJember.com atau lewat aplikasi X-Space Radio. Langsung aja nonton siaran kami di radio visual K Radio Jember. Hai, saya hadirkan lagi Sobat K beberapa lagu hits berikut ini. Nantikan Isus Update yang akan dibagikan oleh rekan saya di Newsroom. Blueberry Eyes Anda dengarkan ya Sobat K di K Perspektif Pagi jam 9:16. Kali ini kita ke Newsroom lagi untuk menyimak informasi update bersama rekan saya Iksan Anugrah. Issues Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat Iksan, silakan informasi selengkapnya. Baik, selamat pagi kembali Sobat K. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI setuju rancangan Undang-Undang RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak atau KIA akan dibahas lebih lanjut menjadi undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan melalui RUU KIA akan diatur bahwa cuti melahirkan paling sedikit 6 bulan. Penetapan masa cuti melahirkan sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Durasi waktu cuti melahirkan hanya 3 bulan. Sementara itu dalam RUU KIA, cuti hamil berubah menjadi 6 bulan dengan masa waktu istirahat 1,5 bulan untuk ibu bekerja yang mengalami keguguran. Beralih ke informasi berikutnya, kemenangan Timnas Indonesia atas Nepal tidak hanya mengantar skuad Garuda lolos ke Piala Asia, namun juga berdampak baik untuk ranking FIFA. Menurut Footy Rankings, kemenangan Indonesia atas Nepal membuat Indonesia mendapat tambahan 11,31 poin. Hal itu membuat skuad Garuda naik 3 peringkat ke posisi 155. Selain mengukir prestasi Sobat K, salah satu target PSSI untuk Timnas Indonesia adalah perbaikan posisi di ranking FIFA. Hal itu yang kemudian mendorong Timnas untuk terus aktif di laga FIFA Matchday demi mendapat ganjaran poin di laga yang dimainkan. Demikian 2 informasi dari Newsroom. Baik, terima kasih Sobat Iksan. Tugas kita terus mendukung atlet-atlet skuad Garuda ya Sobat K. Jangan sampai tuh kita julid, apalagi di media sosial. Mengkritik itu boleh, tapi harus ada kritik hal yang membangun juga yang membangun. Jangan hanya julid pedes tapi nggak ada kritik yang bisa membangun. Iya, terutama sekarang banyak sekali ketika ada pemain yang mungkin kurang prima ya, atau mungkin tampil pada saat itu dinilai masih kurang baik, langsung mendapatkan cibiran macam-macam nih dari netizen. Bukannya membangun, malah membuat mental pemain ini bisa jadi down gitu. Terima kasih banyak ya Sobat Iksan untuk 2 informasi update yang sudah dibagikan. Nantikan ya Sobat K informasi update yang akan kembali kami hadirkan di K Perspektif Pagi sampai jam 11 siang nanti. Saya tunggu WhatsApp Anda di 0811 378 1029 kalau memang Sobat K menemukan kejadian menarik di sekitar Anda. Boleh mengenai traffic report kondisi arus lalu lintas di ruas jalan yang ada di Jember, ataupun mengenai informasi-informasi lainnya. WhatsApp ya Sobat 0811 378 1029. Sekarang kita ngedance dulu bareng lagu dari Jennifer Lopez dengan Dance Again. Waktunya untuk K-Backtrack. K-Backtrack, hits music dari tahun 80-an dan 90-an. Setiap hari di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Terima kasih untuk salah satu Sobat K yang sudah mengirimkan WhatsApp.
terkait informasi di Jalan M. Yamin di depan perumahan Istana Tegal Besar. Saat ini lagi ada pembenahan jalan yang mana Sobat K? Lokasinya ditutup total dan tidak bisa dilewati bahkan untuk pengendara roda 2. Kemungkinan jalan ditutup ini sampai besok, estimasi tercepat dan terlama besok lusa. Terima kasih banyak Sobat Rohim yang sudah mengirim di WhatsApp K Radio 0811 378 1029. Sekali lagi untuk Sobat K yang akan melalui jalan M. Yamin, tepatnya di depan perumahan Istana Tegal Besar, bisa memilih jalan alternatif lain karena di sana sedang ada pembenahan jalan, jalannya sedang ditutup, bahkan roda 2 belum bisa melewati jalan tersebut. Kalau Sobat K punya update informasi lainnya, saya tunggu ya Sobat sampai jam 11 siang nanti di WhatsApp K Radio 0811 378 1029. Terkait perbaikan jalan di Jalan M. Yamin, ini katanya estimasi tercepat besok, kalau paling lamanya besok lusa. Hati-hati selalu untuk Anda Sobat K yang sedang berkendara. WhatsApp kami terbuka lebar untuk Anda yang ingin berkirim informasi. Bisa foto, video, ataupun narasi singkat seperti yang dikirimkan Sobat Rohim. Saya tunggu di WhatsApp K Radio. Sekali lagi nomornya 0811 378 1029. Kita dengarkan dulu Sobat K. Sudah saya siapkan suara merdu Monita Tahalea memulai kembali. Itu dia lagu kolaborasi dari Dua Lipa featuring Blackpink Sobat K. Enak banget lagunya, nambah semangat kita di pagi hari ini. Saya sekarang akan ajak Anda ke newsroom untuk menyimak kembali informasi update bersama rekan saya Iksan Anugrah. Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat Iksan lagi sarapan, terganggu nih. Nggak apa-apa lah, sekali-sekali ya. Sekali-kali. Oke Sobat Iksan, ada informasi update apa kali ini? Baik, informasinya nanti akan berkaitan dengan ini ya. Jadi mutasi SARS-CoV-2 Omicron dengan subvarian baru. Nah ini informasi yang udah banyak nih desas-desusnya, benar atau tidaknya langsung aja kita update informasinya bareng Iksan Anugrah. Silakan. Baik. Selamat pagi Sobat K, juru bicara Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebut mutasi SARS-CoV-2 Omicron dengan subvarian baru, yakni BA4 dan BA5 memiliki kemampuan lebih cepat menular dibandingkan subvarian Omicron sebelumnya. Ada kedua subvarian baru yang memiliki karakteristik untuk menurunkan kemampuan terhadap terapi beberapa jenis antibodi monoklonal hingga memiliki kemampuan lolos dari perlindungan kekebalan yang disebabkan oleh vaksinasi dan infeksi varian Omicron. Sementara Sobat K, kalau di Indonesia tercatat 6 orang yang terinfeksi BA5 dan 2 orang lainnya terinfeksi Omicron baru BA4. Dari 8 kasus ini ditemukan 3 WNA dan 5 WNI. Kita beralih ke informasi berikutnya. Direktur Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Waryono memastikan pesantren milik kelompok Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kementerian Agama. Hal demikian ia tegaskan menyusul temuan Polda Metro Jaya yang mengungkap 30 sekolah di Indonesia terafiliasi ajaran Khilafatul Muslimin. Berdasarkan hasil pengawasan Kanwil Kemenak Lampung, Waryono mengatakan Khilafatul Muslimin merupakan ormas, bukan satuan pendidikan. Demikian dua informasi dari Newsroom. Terima kasih Sobat Iksan terkait berita COVID-19. Kemarin itu saya juga sempat baca, kalau sekarang COVID-19 ini kasusnya sedang meningkat. Paling banyak di Jakarta dan Jawa Timur menempati posisi keempat, Sobat Iksan. Oke, dari 5 provinsi tertinggi ya. Betul, jadi kita tetap harus waspada nih Sobat K, karena COVID-19 belum hilang. Ya, meskipun ada pelonggaran-pelonggaran juga, tapi tetap yang namanya prokes kan dijaga sampai sekarang. Sama vaksinasi juga sebenarnya masih terus ya. Betul. Jadi kalau mau perjalanan mungkin memang lebih mudah sekarang, tapi kan layanan vaksinasi masih dibuka terus. Jadi silakan untuk Anda yang masih belum vaksin, bisa langsung dilengkapi. Ya, terima kasih banyak ya Sobat Iksan untuk informasi update-nya. Kembali akan saya hadirkan beberapa lagu hits untuk menemani ragam aktivitas Anda Sobat K. Mendekati jam 10 pagi,
WhatsApp K Radio masih bisa Anda akses kalau Anda ingin mengirimkan informasi terkini yang terjadi di sekitar Anda. Sobat K, ada informasi penting untuk Anda. Paling lambat 2 November 2022, Indonesia menghentikan siaran televisi analog. Sekarang beralih ke siaran televisi digital yang gambar dan suaranya lebih jernih, serta teknologinya lebih canggih. Agar bisa tetap menikmati siaran televisi, sobatnya nggak perlu repot-repot. Cukup tambahkan STB atau set-top box ke perangkat televisi Anda dan antena lama masih bisa digunakan. Nggak perlu berlangganan, jadi tetap bisa gratis menonton TV. Ayo Sobat K, beralih ke siaran televisi digital. Informasi ini dipersembahkan Kementerian Kominfo, Persatuan Radio TV Republik Daerah Seluruh Indonesia, TV Indonesia Persada.id, dan radio kesayangan Anda, K Radio Jember. Masih di K Perspektif Pagi. Sobat K, pasti Anda sudah tahu ya kalau Indonesia menghentikan siaran televisi analog paling lambat 2 November 2022. Beralih ke siaran televisi digital yang gambar dan suaranya lebih jernih serta teknologinya lebih canggih. Agar Sobat K bisa menikmati siaran televisi, nggak perlu repot-repot. Cukup tambahkan STB atau set-top box ke perangkat televisi Anda dan antena lama masih bisa digunakan. Nggak perlu berlangganan, nggak perlu beli kuota, jadi Sobat K bisa tetap gratis nonton televisi. Ayo Sobat beralih ke siaran TV digital. Informasi ini dipersembahkan Kementerian Kominfo, Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada.id, dan radio kesayangan K Radio Jember. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia di K Perspektif Pagi. Beragam informasi menarik lainnya akan terus saya hadirkan. Jadi pastikan Sobat K masih mendengarkan K Radio dan juga menonton siaran kami secara live streaming di website kastripradioJember.com dan juga aplikasi Express Radio. LDR atau Long Distance Relationship sudah saya hadirkan dari Mahen ya Sobat K. Sekarang kita ke newsroom untuk kembali menyimak informasi update bareng rekan saya Iksan Anugrah. Isu update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Jam 10:17 Sobat Iksan, ada informasi update apa kali ini? Baik, ada himbauan nih dari Kakor-Lantas terkait dengan ketika kita akan mengendarai motor nantinya. Baik, silakan Sobat Iksan. Oke, selamat pagi Sobat K. Kepala Korps Lalu Lintas Kakor-Lantas Polri Irjen Firman Santiabudi mengimbau masyarakat untuk tidak lagi mengenakan sandal jepit saat mengendarai motor. Firman mengajak para pengendara pemotor untuk memilih mengenakan sepatu demi alasan keselamatan. Menurutnya, sandal jepit tidak bisa melindungi tubuh saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Ia juga menambahkan komitmen untuk menjaga ketertiban harus dimulai dari diri sendiri, dan masyarakat juga bisa membantu untuk memunculkan kesadaran dengan mengajarkan dan mencontohkan hal-hal baik kepada anak-anak serta lingkungan sekitarnya. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah memutuskan untuk tidak mengubah tarif masuk ke kawasan Candi Borobudur. Hal ini merupakan permintaan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pariwisata yang diadakan di Istana Negara Selasa kemarin. Adapun Menteri PUPR Basuki menjelaskan, pemerintah tetap akan membatasi jumlah pengunjung yang akan naik ke atas candi. Kuota pengunjung yang diizinkan untuk naik ke Candi Borobudur per hari rencananya sebanyak 1.200 orang. Lalu para pengunjung yang ingin naik ke atas candi pun harus terlebih dahulu melakukan reservasi secara online. Demikian dua informasi dari Newsroom. Baik Sobat Iksan, terkait informasi yang pertama tadi sudah jelas ya kalau pengendara motor
tidak disarankan atau dihimbau untuk tidak menggunakan sandal. Iya, kemarin-kemarin kenapa boleh ya Sobat Iksan? Aman-aman aja Karena sih. mungkin melihat ini ya, tingkat kecelakaan ya, tiba-tiba mungkin dilihat dari salah satu faktor dari bisa masyarakat jadi. yang ya mengenakan sandal ketika berkendara, dan bahayanya juga ketika mungkin di lingkungan terbuka ya, khawatirnya ketika kecelakaan itu terjadi, kaki mungkin susah terlindungi kalau mengenakan sandal. Iya, jadi yang terbiasa mengendarai sepeda motor menggunakan sandal jepit, sekarang harus mengubah kebiasaannya ya Sobat K, agar diri lebih terlindungi. Selain itu juga ada informasi tarif masuk Candi Borobudur akhirnya disepakati tidak jadi naik. Ya, tidak sampai 750.000 ya Oh, Sobat tapi K. tetap naik nih ya Sobat Iksan. Tidak sampai 750.000. Tidak sampai 750.000. Jadi kan harga tarifnya tetap seperti yang semula. Oke, maksudnya. padahal kemarin sempat ramai ya, gaduh, pro kontra, akhirnya tidak jadi naik Sobat. Terima kasih banyak Sobat Iksan yang sudah membagikan 2 informasi update di K Perspektif Pagi. Selain itu Sobat, saya juga sudah menerima informasi update tadi kan terkait jalan di M. Yamin, depan perumahan Istana Tegal Besar yang saat ini sedang ada pembenahan jalan. Ini Sobat Ramdan mengirimkan update-nya melalui WhatsApp K Radio. Di sana juga Sobat Ramdan sudah mengirimkan videonya Sobat K. Bisa kita tonton langsung bersama. Untuk Anda yang mau nonton videonya juga bisa langsung ke website K Radio Jember atau lewat aplikasi Express Radio. Dikirimkan ya Sobat K video kalau memang saat ini sedang terjadi pembenahan jalan dan menyebabkan kemacetan juga, karena di sana tidak bisa dilalui oleh pengendara sepeda motor dan juga pengendara roda 4. Terlihat juga kendaraan besar di sana Sobat K. Lumayan becek juga. Ini pembenahannya terkait apa ya? Apa yang dibenahi gitu sampai becek banget? Ini mungkin ada Sobat K yang bisa mengupdate informasinya. Kendaraan besar di sana juga terlihat akhirnya macet. Hati-hati selalu untuk Sobat K yang akan melewati jalan M. Yamin. Kalau ada update informasi lainnya bisa langsung WhatsApp K Radio. Yang mau kirim foto atau video bisa banget Sobat, karena nanti video dan foto yang Anda kirimkan akan kami putar di radio visual K Radio Jember. Bisa Anda akses di website k-radiojember.com dan juga di aplikasi Express Radio. Kita dengarkan kembali beberapa lagu hits berikut ini dan juga nantikan K Backtrack di jam 10. Pastinya akan hadir musisi yang sudah legendaris untuk Anda. Waktunya untuk K Backtrack. K Backtrack, hits music dari tahun 80-an dan 90-an. Setiap hari di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Oke Sobat K, sebelumnya sudah kita dengarkan K Backtrack, sudah sukses pasti membawa Anda bernostalgia kembali ke tahun 90-an. Sekarang kita ke Newsroom untuk menyimak kembali informasi update bareng rekan saya Iksan Anugrah. Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Baik Sobat Iksan Anugrah, 10:30 siang ada informasi update apa kali ini? Oke, ada informasi dari juru bicara Satgas Covid yang mengaku masih belum bisa mengidentifikasi penyebab kenaikan Covid lagi di Indonesia. Oke, silakan Sobat Iksan. Baik, sebelumnya kita akan awali informasi dari Uni Eropa yang memborong 110.000 dosis vaksin cacar monyet untuk dibagikan ke negara anggota setelah kawasan itu diterjang gelombang kasus dalam beberapa waktu belakangan. Komisaris Kesehatan Uni Eropa, Stella Kyriakides, mengatakan bahwa Uni Eropa menekan kesepakatan pembelian 110.000 dosis vaksin dari Bavaria Nordic. Uni Eropa kemudian bagikan dosis vaksin kepada negara anggota secara proporsional sesuai populasi, maksud kami. Pembagian akan dimulai dari negara bagian yang dianggap memiliki kebutuhan paling mendesak. Beralih ke informasi berikutnya, juru bicara Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengaku masih belum bisa mengidentifikasi penyebab kenaikan COVID-19 yang terjadi di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir.
Wiku mengatakan beberapa dugaan atau potensi penyebab kenaikan kasus tersebut dimulai dari mobilitas penduduk yang terus mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan mobilitas warga sepanjang 2021, lalu kedisiplinan masyarakat terhadap prokes COVID-19 yang semakin menurun, serta pengaruh varian COVID-19 yang baru. Demikian 2 informasi dari Newsroom. Baik, terima kasih Sobat Iksan untuk 2 informasi yang sudah dibagikan di Perspektif pagi hari ini. Sobat, saya akan terus menemani Anda kurang lebih 30 menit lagi. Silakan kalau memang menuju siang hari ini Anda menemukan kejadian menarik, bisa langsung WhatsApp saya, bisa berupa foto, video, atau narasi singkat di nomor 0811 378 1029. Salah satu lagu yang jadi andalan anak-anak muda di tahun 2000-an, Sobat K. Siapa sih yang gak tahu lagu ini? Anda semua pasti tahu ya. Sekaligus juga pernah mendengarnya dulu ketika masih muda. 102,9 FM Radio Sound of Knowledge dan juga radio visual kami di website kastripradioJember.com dan aplikasi Express Radio masih menemani Anda di Perspektif pagi hari ini. Ketika pandemi kemarin kita lalui dengan cukup berat, Sobat, ternyata ada salah satu bidang yang merajai pertumbuhan ekonomi digital ketika pandemi lalu. E-commerce nih Sobat. Keterangan langsung dari Direktur Eksekutif Indonesia Service Dialog dari Devi Aryani yang mengatakan kalau sektor e-commerce mengalami pertumbuhan terbesar selama pandemi dibandingkan sektor ekonomi digital lainnya. Hal ini membuktikan meski pandemi berlangsung, usaha mikro, kecil, dan menengah mampu memanfaatkan platform belanja daring untuk mengembangkan bisnis mereka. Benar ya Sobat, kemarin malah ketika pandemi work from home, kita malah semakin sering belanja menggunakan e-commerce. Jadi sudah pastilah e-commerce merajai pertumbuhan ekonomi Indonesia ketika pandemi berlangsung. Sebentar lagi sebelum saya closing nih Sobat K, masih akan saya hadirkan beberapa lagu untuk Anda. Jadi pastikan tetap di K Perspektif Pagi. Kian K Perspektif Pagi di hari ini ya Sobat K, Rabu 15 Juni 2022. Sebentar lagi rekan saya akan hadir di Easy K Music, jadi pastikan tidak berpindah karena K Radio akan terus menemani Anda dengan beragam lagu-lagu hits. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat siang dan sampai jumpa.